the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Aliman TV, Al-Furqan TV dan pendengar setia Radio Suara Aliman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Alhamdulillah, kita pada malam hari ini telah berjumpa kembali di acara Renungan Malam Kajian Islam Ilmiah yang membahas kitab Tafsir Jalalain buah karya Jalaluddin Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Insyaallah taala pada edisi malam hari ini, yaitu bertepatan pada tanggal 30 Agustus 2024 atau bertepatan pula pada tanggal 29 Safar 1446 Hijriah. Insyaallah taala akan kami hadirkan kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Sabik LC hafizahullahu taala yang disiarkan dan secara langsung dari kota Sidayu, Gresik. Dan tak lupa kami akan memberikan kesempatan pada para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Aliman, Aliman TV maupun Al-Furqan TV yang hendak bertanya di sesi selanjutnya, yaitu bertanya jawab seputar kajian yang akan dibahas oleh guru kita, atau ingin berkonsultasi seputar ingin berkonsultasi di luar tema. Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Kami ulangi, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, atau Anda dapat langsung menelpon ke nomor tersebut, yaitu 0873 kali 04 kali 846. Baiklah para pemirsa dan pendengar setia, alangkah baiknya kita menyiapkan dan meluruskan niat kita untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan dan mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Baiklah, langsung saja kita dengarkan, simak secara langsung kajian selengkapnya oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabik al-Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau, fa'alaihi fal yatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani wa akhwati fiddin, para pemirsa Al-Furqan TV, para pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim dengan panduan tafsir Al-Jalalain, yakni Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang baca surat Ali Imran ayat yang ke-98. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang diberi Alkitab, wahai ahlul kitab. Dan ahlul kitab di sini adalah orang-orang Yahudi. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian itu kufur dengan ayat-ayat Allah? Maknanya adalah Al-Quran. Kenapa kalian itu kufur dengan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah itu menyaksikan, menjadi saksi atas semua yang kalian kerjakan. Allah itu tahu, Allah itu mengetahui, Allah menjadi saksi atas semua yang kalian kerjakan. Fayujazikum alaih, fayujazikum alaih, lalu dia Allah akan membalas kalian atas itu semua. Kenapa kalian itu wahai ahlul kitab, kenapa kalian itu kok kufur dengan ayat-ayat Allah? Padahal Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, Allah itu menjadi saksi atas semua yang kalian kerjakan. Dan Allah akan memberikan balasan terhadap semua yang kalian kerjakan. Qul, katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima tasudduna, kenapa kalian itu tasrifuna, memalingkan, kenapa kalian itu menahan, menghalangi, memalingkan orang, an sabilillah, dari jalan Allah, ay an dinihi, dari agamanya Allah, yaitu agama Islam. Man amana, kenapa kalian itu kan menghalangi dari jalan Allah terhadap orang-orang yang beriman? Bitakdzibikum an-nabiyya wakat mana'tih, wakat mina'tihi, dengan kalian mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakat mina'tihi, dan kalian menyembunyikan sifat-sifat beliau yang terdapat dalam Taurat, yang terdapat dalam Injil. Kenapa kalian itu mendustakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar nabi akhir zaman yang ada dalam kitab kalian? Benar-benar dia itu adalah nabi yang disifati dengan lengkap oleh kitab-kitab kalian. Tabghunaha ay tatlubuna as-sabila iwaja. Kalian dengan itu semua hanya mencari jalan yang bengkok. Masdar bimakna muwajjah. Jadi itu adalah masdar, artinya adalah bengkok. Jalan yang gak lurus, jalan yang bengkok, gitu ya. Mananya ma'ilah anil haq, jalan yang menyimpang dari kebenaran. Wa antum syuhada, padahal kalian itu semuanya menjadi saksi. Mananya adalah alimun, padahal kalian semuanya tahu. Bi anna dinal marliya al-qayyima dinul Islam, bahwa agama yang diridhai, agama yang lurus itu hanyalah agama Islam. Kama fi kitabikum, sebagaimana dalam kitab kalian. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang kalian kerjakan.
minal kufri wa takdzib, dari kekufuran dan pendustaan. Wa inna ma yuakhirukum ila waqtikum, yang Allah lakukan itu hanya nunda. Jadi kalian memberi waktu, memberi tenggang waktu kepada kalian, liyujazikum, yani liyujaziyakum, untuk membalas perbuatan kalian. Jadi untuk membalas perbuatan kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini dulu menempel lekat kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menceritakan bahwa dalam Taurat, dan diceritakan langsung oleh Nabiullah Musa alaihissalam kepada umatnya tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Yang Nabi akhir zaman itu membenarkan semua risalah dan agama para nabi sebelumnya dan menutup semua agama langit. Ciri-ciri Nabi akhir zaman itu kayak apa? Sudah gamblang, jelas, setawela-wela gitu ya. Dalam Taurat, juga dalam Injil. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hal ini dalam firman-Nya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Alkitab, itu mengetahui tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman ini kayak mereka tahu ciri-ciri anak mereka sendiri. Perinci, detail, tafsil gitu. Tapi ternyata mereka nggak mau beriman. Kok bisa? Lah itu yang kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Kenapa kalian itu kok malah menolak, memalingkan orang dari jalan Allah? Padahal kalian itu lo ngerti kalau agama yang Allah ridhoi, nabi yang Allah ridhoi, agama adalah agama Islam, nabinya adalah Muhammad SAW. Itu semua terdapat dalam kitab-kitab kalian. Kenapa orang-orang Yahudi melakukan itu? Hanya karena hasad, hanya karena iri, hanya karena dengki. Karena ternyata Nabi akhir zaman yang mereka kadang-kadang itu ternyata bukan datang dari kelompok mereka, bukan datang dari kalangan Bani Israel, tapi datang dari kalangan bangsa Arab, bukan datang dari anak turunnya Yakub, tapi datang dari anak turunnya Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penyakit semacam ini jangan sampai menjangkiti kita. Luruskan hati kita, bersihkan hati kita untuk siap menerima kebenaran. Apapun yang terjadi, baik kebenaran itu cocok dengan adat istiadat kita, kebenaran itu nggak cocok dengan adat istiadat kita, kebenaran itu ternyata sesuatu yang kita senangi, kebenaran itu bisa jadi sesuatu yang tidak kita senangi. Jangan pedulikan itu. Kebenaran adalah kebenaran. Syariat adalah syariat yang paten, yang paten, yang tidak bisa untuk kemudian dirubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Ini Imam Suyuti rahimahullah taala melanjutkan. Wa nazala lamma marra ba'dul yahud 'ala al-Aus wal Khazraj. Dan turunlah satu ayat tatkala sebagian orang-orang Yahudi sebagian orang Yahudi itu melewati orang-orang Aus, orang-orang Khazraj. Aus dan Khazraj itu dua kabilah pribumi kota Madinah. Dua kabilah pribumi kota Madinah. Faghadahu ta'alufuhum.
Maka orang-orang Yahudi itu marah karena melihat orang-orang Aus, orang-orang Khazraj itu sekarang menjadi bersatu padu, menjadi saling kasih sayang. Padahal dahulu mereka di zaman jahiliyah adalah musuh bebuyutan, saling serang, saling bunuh, yani saling pokoknya lah gitu. Orang Aus dan Khazraj itu perang urusannya, tengkar urusannya. Ternyata setelah kedatangan Islam, setelah kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak melakukan itu. Mereka saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, karena berada masing-masing dalam satu agama yang sama. Nah, hal itu menjadikan sebagian orang Yahudi itu marah, marah, jengkel, gitu ya. Fadzakarahum bima kanu bainahum fil jahiliyati minal fitan. Akhirnya dia, sebagian orang Yahudi tadi itu mengingatkan mereka dengan berbagai kemelut yang pernah terjadi di tengah-tengah mereka di zaman jahiliyah. Orang-orang Aus diingatkan bagaimana keluarga mereka dibantai oleh orang-orang Khazraj dalam perang. Orang-orang Khazraj diingatkan bagaimana keluarga mereka terbunuh di tangan orang-orang Aus. Karena diingatkan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang kelam, yang hitam, maka fatasyajaru wa kadu yaqtatilun. Mereka akhirnya bertengkar. Hampir mereka itu saling bunuh-membunuh. Dalam kondisi saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu mengikuti sekelompok orang-orang ahlul kitab, yaruddukum, mereka itu pasti akan kembalikan kalian ba'da imanikum, setelah keimanan kalian, kafirin, menjadi orang-orang yang kafir, menjadi orang-orang yang kafir. Kalau kalian itu orang-orang yang beriman nuruti wong-wong kafir itu, mereka itu akan kembalikan kalian dari keimanan balik kafir lagi. Apa kalian itu mau? Kalian itu mau. Wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian itu akan balik kafir? Yani istifham ta'jib wa tawbih. Ini pertanyaan untuk heran, nada heran. Gak butuh jawaban. Nada heran sekaligus celaan. Wa kaifa takfurun, lah bagaimana kalian itu akan mau kufur? Padahal wa antum tutla alaikum ayatullah, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian masih ada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kalian itu mau kufur kembali padahal ayat-ayat Allah itu dibaca di tengah-tengah kalian dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Makanya wa man ya'tasim yatamassak, barang siapa yang berpegang teguh billahi, dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia itu telah diberi petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Faqad hudiya ila siratim mustaqim, kalian itu telah diberi jalan untuk menuju jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bi an yuta'a fala yu'sa, ditaati jangan dimaksiati. Wa yushkar wala yukfar, disyukuri jangan dikufuri. Wa yudhkar fala yunsa, diingat-ingat jangan sampai lupa. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa man yaqwa ala hadha, ya Rasulullah, sinten di antara kita yang mampu untuk beriman semacam itu? Siapa di antara kita yang enggak pernah maksiat, yang enggak pernah terjerumus ke dalam bid'ah, yang enggak pernah kufur, selalu syukur, yang enggak pernah ini, enggak pernah itu? Siapa di antara kita yang mampu dulu, siapa? Gitu. Jadi mereka bukannya protes ya, tapi
mereka tahu bahwasanya perintah itu tuh nggak bisa dijalankan. Perintah itu nggak bisa dijalankan. Siapa yang mampu melakukan itu? Fanasakha biqaulihi ta'ala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapus itu dengan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam kondisi muslim. Kecuali dalam kondisi muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala tafarraqu. Ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini muwahhidun. Dan ini adalah satu garis agung, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian itu mati kecuali dalam kondisi yang muslim. Yaitu hendaknya seorang anak manusia, hendaknya seorang anak Adam senantiasa istiqamah di atas ketaatan. Di atas ketaatan. Kenapa? Karena orang itu kalau biasa melakukan amal soleh, biasanya begitu, maka sangat diharapkan tatkala nanti dia meninggal dunia juga pas waktu beramal soleh. Kebalikannya pun begitu. Kalau orang itu tiap hari pekerjaannya itu adalah amal kemaksiatan, amal keburukan, sangat dikhawatirkan dia itu juga nanti meninggal dunianya penuh dengan keburukan, menjadi su'ul khatimah, menjadi su'ul khatimah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yani menghapus ayat yang tadi dengan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum, kalian itu bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa'tasimu tamassaku, dan apa? I'tasimu, berpegang teguhlah kalian. Tamassaku, berpegang teguhlah kalian. Bihablillahi, dengan tali Allah. Aidinihi, dengan agama Allah. Jami'an, semua kalian. Imanlah kalian semua kepada Allah. Semua kalian. Jadi beriman, berpegang teguh dengan semua syariat. Wala tafarraqu, jangan kalian itu bercerai-berai. Ba'dal Islam, setelah keislaman, setelah Allah menyatukan kalian dengan keislaman. Wadhkuru ni'matallahi ay in'amahu, dan ingatlah nikmat Allah, yaitu kenikmatan-kenikmatan Allah alaikum, kepada kalian. Ya ma'syaral Ausi wal Hazraj, wahai orang-orang Aus, orang-orang Hazraj. Yani idh kuntum qabla al-islami a'da'a, yani tatkala kalian sebelum Islam adalah musuh nyata. Fa'allafa fa jama'a baina qulubikum, lalu Allah mengandengkan antara kalian. Fa asbahtum, yani maka di pagi hari, fasirtum, hari bi ni'matihi akhwana, kalian sudah menjadi saudara lagi. Yani fid dini, saudara dalam agama, wal wilayati, saudara dalam ngurusi urusan-urusan tertentu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Syafa itu artinya adalah taraf. Dan kalian itu sudah berada di ujung, mepet masuk ke dalam neraka. Wa laysa bainakum wa bainal wuqu'i fiha illa an tamutu kuffara. Tidak ada lagi yang membatasi antara kalian dengan itu kecuali mati kafir. Ini. Nah, maka hal yang penting itu adalah kali itu hal-hal ini semua perlu perhatikan tatkala berkaitan dengan masalah dakwah. Tatkala berkaitan dengan masalah dakwah dalam tinjauan ilmu maqasid yang mapan. Nah, mana tadi? Walaysa bainakum wa bainal wuqu' fi, tidak ada lagi cara antara kalian dengan terjerumus ke dalam neraka illa an tamutu kufara, hanya satu, pokoknya mati kafir langsung masuk neraka. Fa anqadakum minha, Allah pun menyelamatkan kalian darinya bil iman, dengan keimanan. Kadzalika, demikian juga, kama bayyana lakum ma dzukir, sebagaimana Allah telah menjelaskan apa yang telah disebutkan tadi, yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum
tahtadun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jadi pada kalian ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, semoga kalian adalah menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala pada ayat yang ke-104. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah berkahi antum dan ilmu yang antum sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah para pemirsa Al-Iman TV, Al-Furqan TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman. Setelah kajian Islam ilmiah pembahasan kitab tafsir Jalalain surah Ali Imran ayat 98 dan 99, dan kami akan membukakan sesi tanya jawab bagi para pemirsa maupun pendengar setia yang hendak bertanya atau ingin menelpon secara langsung. Anda dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, di sini ada pertanyaan masuk, akan kita bacakan. Ustadz, apa hukumnya imam menjaharkan semua bacaan mulai dari istighfar setelah sholat wajib sampai selesai semua zikirnya? Jazakallah khairan Ustadz. Tafadhol Ustadz untuk penjelasannya, Ustadz. Bismillah. Berkaitan dengan masalah berzikir setelah sholat ya. Ada beberapa riwayat yang zahirnya tegas sekali kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengeraskan bacaan. Hadis-hadisnya dalam Sahihain dan di riwayat-riwayat yang lainnya. Padahal hukum asalnya orang itu tatkala berdoa, berzikir kepada Allah itu dilirihkan. Itu dilirihkan. Maka melihat praktek Rasulullah SAW, karena memang doa dan zikir itu ada yang dilirihkan, ada yang dikeraskan. Kalau kita lihat riwayat-riwayat yang berkaitan dengan doa atau zikir setelah sholat, maka ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau zikirnya kencang, dibanterkan, dikeraskan. Nah, dari sini maka sebagian ahlul ilmi mengatakan zikir setelah sholat itu dikeraskan. Zikir setelah sholat itu dikeraskan bacaannya. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya perbuatannya beliau itu hanya untuk ngajari, bukan untuk apa ya? Bukan untuk hanya untuk ngajari, bukan untuk selalu dibaca semacam itu, untuk mengajarkan zikir. Tapi Allah secara pribadi Nabi cenderung untuk mengatakan sebaiknya lirih. Tapi kalau kemudian dibaca dengan suara lantang, suara keras ketika pengajiannya, maka itu semoga Allah Subhanahu wa taala semoga tidak mengapa. Ini semoga ini tidak mengapa. Karena memang riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ini itu jarang gitu. Ya, menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu zikir dengan dikeraskan itu jelas-jelas ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan sang penanya.
dan semoga dapat menambahkan ilmu bagi kita semua. Baiklah, kami persilakan kepada para pemirsa yang hendak bertanya atau menelpon ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Anda dapat kirimkan melalui WhatsApp di nomor tersebut. Kami ulangi di 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, di sini ada pertanyaan masuk lagi. Ustadz, apa hukumnya imam berdoa setelah sholat wajib dengan jahar dan mengangkat kedua tangan? Semua makmum mengaminkannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Tafadhol Ustadz untuk penjelasannya. Doa dan masalah zikir setelah salam itu mirip. Zikir setelah salam tadi ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau SAW itu mengeraskan. Meski yang namanya zikir dan doa itu hukum asalnya itu dilirihkan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian itu dengan tadarru' dan dengan khufiyah. Khufiyah itu sembunyi-sembunyi, dilirihkan gitu banyak. Dilirihkan. Tatkala para sahabat berdoa kepada Allah dengan teras gitu ya, maka beliau SAW mengatakan irba'u ala anfusikum. Kan itu ya boyo kasihani diri kalian, gak usah keras-keras. Fa innakum, kalian itu nggak berdoa dengan yang tuli, tidak berdoa dengan yang ini buta gitu ya. Tapi yang kalian doa itu adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Zat yang maha melihat. Nah, dengan jadi hal ini, dengan hal yang semacam itu, maka Anda katakan tadi bahwa zikir itu bisa dilirihkan, bisa dikeraskan. Kalau kemudian dia berzikir itu dilirihkan, sesekali dikeraskan, atau mungkin yang dikeraskan gitu ya, maka itu yang terbaik insya Allah. Tapi seandainya dia melirihkan terus, maka itu hukum asal. Seandainya mengeraskan terus, maka insya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengapa. Lah, doa itu satu hukum. Kalau ada orang itu berdoa dengan suaranya yang dikeraskan, monggo-monggo aja. Jadi monggo-monggo aja. Yang dipermasalahkan oleh para ulama itu bukan mengeraskan doa. Jadi karena doa dikeraskan itu lumrah, sering kita lakukan. Tapi yang dipermasalahkan oleh para ulama itu adalah doa jama'i. Jadi doa dipimpin, doa dibimbing, Allahumma ini begitu, dan itu lakukan doa yang bareng-bareng itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Adapun kalau satu doa yang lainnya ngangkat tangan sambil mengatakan amin, maka itu tidak mengapa insyaallah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan sang penanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Evizal. Ustadz, bagaimana maksud serta mengamalkan menjaharkan takbir ketika selesai salam dari sholat wajib? Jazakallah khairan. Tafadhol Ustaz untuk penjelasannya. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Seingat anak dalam riwayatnya Abdullah bin Abbas. Bahwasanya beliau itu mengatakan, kami itu taunya kalau imam sudah selesai itu dengan bacaan takbir yang dikeraskan. Para ulama kita memahami hadis itu dengan pemahaman yang berbeda. Dua pemahaman. Yang pertama, zahirnya setelah salam itu bukan istighfar, tapi takbir. Setelah salam itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa takbir
takbir itu maknanya adalah beliau mengeraskan doa, mengeraskan zikir. Karena takbir itu bagian dari zikir setelah sholat. Bagian dari zikir setelah sholat. Jadi bukan langsung takbirnya yang dimaksudkan, tapi adalah yang sebangsa, semakna dengan takbir, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu dimulai dengan istighfar. Karena dalam beberapa riwayat yang sharih, yang tegas, yakni beliau, yakni ada riwayatnya yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala itu maka beliau memulai dengan itu semuanya. Wallahu alam. Bisa. Jadi intinya riwayat itu ada, riwayatnya dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Tapi itu yang Anda katakan tadi dengan dua cara pandang para ulama memahami masalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu selesai salat wajib itu langsung bertakbir. Apakah itu langsung begitu? Itu yang dohir di riwayat yang ada, ataukah hal itu adalah sebagaimana yang sudah maklum di kalangan kita, yaitu dimulai dengan istighfar dan perkembangannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Semoga pertanyaan bagi sang penanya dapat terjawab dan jawaban Ustadz mendapatkan faedah bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kepada para pemirsa Aliman TV, Al Furqan TV, dan pendengar setia Radio Suara Aliman, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema atau berkonsultasi di luar tema, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, di sini ada pertanyaan lagi. Ustadz, ayat 56 surah Al-Ahzab, pendalilan untuk mengamalkan amalan apa? Amalan mana saja ya Ustadz? Jazakallah khairan. Dari hamba Allah di Surabaya. Baik, tafadhol Ustadz untuk penjelasannya. Ulangi pertanyaannya. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 56. Apa tadi pertanyaannya? Ustadz, 6 surah Al-Ahzab, pendalilan untuk mengamalkan amalan apa? Jazakallah khairan. Ayatnya kalau tidak salah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Seperti itu. Fadhil Ustaz untuk penjelasan Ustaz. Angka pertanyaannya ya, tapi ayat ini jelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu yani taslima. Anda nggak menangkap jelas pertanyaannya, tapi kalau maksudnya adalah apa makna dan amalan apa yang harus kita amalkan seiring dengan pertanyaan atau dengan ayat ini. Ayat ini jelas adalah perintah kepada kita orang-orang yang beriman untuk melakukan dua hal, yaitu bersolawat yang pertama, yang kedua mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau digandengkan dengan salam, salawat itu mohon kepada Allah kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salam itu adalah mohon kepada Allah agar beliau dihindarkan dari segala keburukan, kejelekan dan mara bahaya. Dan amalannya ada dua sisi. Salawat itu ada dua sisi. Yang pertama, bersolawat dalam ibadah mahdoh, kayak solawat dalam sholat dan macam-macamnya. Itu adalah solawat yang tidak bisa dirubah apapun, harus persis dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Adapun kalau solawat di luar ibadah mahdoh, maka lafadznya bebas. Yang penting solawat, gitu ya. Yang penting bersolawat
dan tidak ada penyimpangan dalam lafaz-lafaz salawat tersebut. Bisa mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bisa mengatakan Allahumma salli wa sallim alaih, bisa mengatakan salawatullahi wa salamu alaih, bisa mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau ya misalnya lafaz-lafaz yang lain. Yang penting amal yang kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari bersama pada pertemuan kita yang penuh dengan barokah ini, insyaallah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan faedah-faedah yang telah disampaikan. Semoga ilmu antum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk memberikan ilmu kepada kita. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan pada para pemirsa Al-Iman TV dan Al-Furqan TV maupun pendengar setia Radio Suara Al-Iman yang sudah bergabung bersama kami berpartisipasi di kajian Islam ilmiah renungan malam pada malam hari ini. Baiklah, kami ucapkan mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak terbacakan pada malam hari ini. Insya Allah pertanyaannya akan dijawab di kajian-kajian yang akan datang. Baiklah, kami selaku MC yang bertugas dan mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis maupun tutur kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikuti terus kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al Ustaz Ahmad Sabiq LC hafizahullahu taala setiap Jumat malam Sabtu hanya di TV kesayangan kita, di radio kesayangan kita, Al-Iman TV, Al-Furqan TV, dan Radio Suara Al-Iman. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan.